Hey guys, saya Freddy dan ini dia Callme P9. Untuk kemasannya dia berbeda ya daripada yang Callme P8. Yang ini bentuknya kotak panjang. Untuk di sebelah kirinya nih ada fitur-fitur. Di bagian sebelah kanannya juga sama ya, ada fitur-fiturnya. Callme P9 ini kalau di China harganya sekitar 23 dolar ya, atau sekitar 300 ribuan. Kalau di Indo harganya ini pasti berbeda ya, lebih mahal. Di dalam kemasan ada user manual, ini tipenya Callme P9 R3L ya. Untuk aplikasinya dia memakai QWatch, bisa download di Play Store atau di App Store. Untuk kapasitas baterainya ini 180 mAh. Cukup kecil ya, cuma menurut saya tipe Callme ini lumayan awet baterainya guys, seperti yang di Callme P8 aja lumayan awet. Untuk kabel charger masih sama ya, menggunakan magnet dengan 2 pin. Ya, seperti ini desainnya Callme P9. Desainnya cukup imut menurut saya guys, ini kecil banget ya. Kalau saya ukur lebar case diameternya ini 35 mm. Tinggi case-nya 40,7 mm, cukup kecil ya guys. Untuk ketebalannya cuma 10 mm ya, sekitar 10 mm. Untuk ukuran displaynya ini 1,3 inch. Dia menggunakan IPS color screen ya guys. Cuma di bagian displaynya ini terlihat kalau kena cahaya bezelnya cukup tebal dan dagunya juga. Kita lihat untuk di bagian case-nya nih guys, materialnya dari metal ya, sepertinya alloy. Di bagian belakang materialnya dari plastik PC. Untuk strap dia mudah untuk dibuka pasang nih guys. Ukuran strapnya sendiri 20 mm, bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya. Untuk menghidupkannya cukup tekan dan tahan tombol yang ini guys. Ya, seperti ini tampilannya. Saya suka dengan desain model case-nya ya, bentuknya oval. Untuk ukuran displaynya sendiri tertulisnya 1,3 inch, resolusinya masih 240 x 240 pixel. Chip menggunakan nRF52832. Oke, kita langsung lihat aja ke fitur-fiturnya. Kalau slide ke bawah ini ada setting brightness. Lalu kita bisa aktifkan DND. Ada power on off. Lalu di setting kita bisa ubah bahasa yang kita mau, cuma masih dikit ya bahasanya. Kemudian di sistem ini ada tipenya ya, R3L 1991 device name-nya. Ini membantu kita kalau untuk pairing ke Bluetooth smartphone. Kalau kita slide ke atas ini ada untuk melihat langkah kita ya, pedometer atau kegiatan kita sehari-hari. Kemudian heart rate nanti kita tes di akhir video. Lalu di sini ada sleep data, sini untuk notification, pesan masuk. Kemudian di sport, olahraga. Di sport ini modenya hanya ada 6 pilihan aja guys. Ini saya tes salah satunya seperti ini. Ya, gitu doang sih fiturnya. Kemudian dia juga punya stopwatch. Di menu kesehatan ini ada heart rate juga nih guys. Kemudian kita lihat lagi di sini ada untuk blood pressure, juga nanti kita tes di akhir video. Lalu ada blood oxygen. Ya, tampilannya dia seperti ini. Dia berjalan mundur ya. Kemudian di sini ada kalkulator, ini cukup penting bagi saya juga nih guys. Ini saya tes ya untuk menjumlahkan apakah benar-benar dia berfungsi dengan baik. 5 tambah 5. Kalau kita lihat di sini ada waiter. Di hiburan ada music control. Di sini kita bisa play, pause, next, preview, up and down volume. Kemudian ada remote kamera, nanti bisa terhubung ke smartwatch dulu ya. Wis, di sini juga ada game pesawat. Oh. Keren nih guys, cuma kalau yang main jempol semua agak ribet ini guys, jarinya kecil banget. Untuk watch face nya sendiri dia tersedia di smartwatch-nya ada 8 pilihan. Untuk menggantinya cukup digeser ke kiri atau ke kanan aja ya, tidak usah ditekan dan tahan.
Jika kamu bertanya apa smartwatch yang saya pakai kali ini adalah DT93. Oh, keren nih guys, curve banget. Nanti akan tayang di channel ini. Jangan lupa guys untuk subscribe dan klik tanda lonceng untuk channel ini. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini 180 mAh. Dia bertulisnya sih bisa bertahan sampai 10 hari. Tapi ketika saya tes dalam mode standby, saya tidak terhubung ke Bluetooth. Itu bisa lebih dari 10 hari guys. Lumayan cukup awet sih menurut saya baterainya ya. Ketika saya pakai ke tangan saya yang ukurannya 16 cm, strapnya cukup nyaman, dengan raise to wake up-nya juga cukup responsif menurut saya guys. Untuk ketebalannya juga tidak terlalu tebal ya, tadi saya ukur. Cocok banget buat kamu yang berlengan kecil atau para ladies yang pengen punya smartwatch kece. Oke, sekarang kita download dan pairing aplikasi namanya Qwatch. Bisa download di Play Store atau App Store. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari Callme P9. Terima kasih buat yang sudah menonton, siapa tahu bisa menjadi referensi buat kamu yang pingin punya smartwatch dengan ukuran yang mini, untuk ukuran lengan kamu yang mini juga seperti saya. Oke, thanks for watching, saya Freddy and see you next video.